Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dakwah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi umat manusia beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai salah satu kewajiban fundamental dalam agama kita, yaitu pentingnya menuntut ilmu adalah cahaya kehidupan, pembeda antara yang hak dan batil, serta kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, yaitu Iqra, bacalah. Ini menunjukkan betapa sentralnya posisi ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu bukanlah sekedar pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kewajiban ini tidak dibatasi oleh usia, status sosial, atau jenis kelamin. Dari buayan hingga liang lahat, kita diperintahkan untuk terus belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu membuat kita lebih dekat dan lebih takut kepada Allah. Orang yang berilmu akan memahami tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini, yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Ilmu yang kita tuntut haruslah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Ini mencakup ilmu agama, ulumuddin, yang membimbing kita kepada jalan yang benar, serta ilmu pengetahuan umum, sains, teknologi, sosial, dan lain-lain, yang memungkinkan kita untuk memakmurkan bumi ini. Penerapan ilmu juga merupakan bagian dari rasa syukur kita atas nikmat akal yang Allah berikan. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan ilmu kita untuk hal-hal yang bermanfaat seperti beribadah, membantu sesama, dan memperbaiki diri. Menuntut ilmu di zaman sekarang memiliki tantangan tersendiri, terutama dengan banyaknya distraksi. Namun, kita harus ingat bahwa setiap detik yang kita lalui bisa menjadi pahala jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Waktu adalah modal berharga yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu luang dan kesehatan kita untuk terus menambah wawasan keislaman dan pengetahuan umum kita. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu adalah fondasi utama bagi kemajuan umat dan kebahagiaan individu.
Dengan ilmu kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan lebih baik, memahami tujuan hidup kita, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu, dan menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita menuju surganya. Baik, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Saya Kak, Ya, silakan. saya mau memberi pertanyaan kepada Kak Ana, yaitu mengapa Islam sangat menekankan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, dan apa perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu menurut Al-Quran? Baik, apakah masih ada tambahan? Ya, yang saya akan bertanya, apa jadinya ibadah kita jika dilakukan tanpa ilmu, apakah diterima atau salah tanpa kita sadari? Pertanyaan kedua itu, mengapa Allah meninggikan derajat Allah yang tidak berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu? Itu saja pertanyaannya. Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nining, yaitu pertanyaannya, mengapa Islam sangat menekankan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim? Langsung saja, Islam sangat menekankan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim karena dasar ajaran Al-Quran dan hadis, serta manfaatnya yang meliputi berdasarkan agama. Al-Quran beberapa ayat yang menekankan pentingnya ilmu, seperti surah Al-Mujadilah ayat 58 serta surat Az-Zumar ayat 39 yang membedakan antara orang yang mengetahui dengan yang tidak. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ibnu Majah, dan tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang menunjukkan kewajiban sepanjang hayat tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Manfaat spiritual. 1. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu membantu memahami ajaran agama lebih dalam, sehingga ibadah dapat dilaksanakan dengan benar dan penuh kesadaran, menjadikan menuntut ilmu sebagai bentuk ibadah sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan takwa. Dengan ilmu seseorang dapat membedakan antara yang benar dan salah, serta menghindari kesalahan dalam berperilaku, sehingga semakin bertakwa kepada Allah. Manfaat praktis yaitu 1. Pedoman hidup sehari-hari. Ilmu, baik agama maupun umum, membantu membuat keputusan bijaksana dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, ekonomi, dan masalah pribadi. Yang kedua yaitu menghadapi tantangan zaman. Dalam era modern, ilmu memungkinkan muslim untuk beradaptasi, mengatasi tantangan, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Manfaat sosialnya yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan umat. Sejarah menunjukkan banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya, yang meningkatkan kualitas hidup umat dan dunia secara luas. Yang kedua yaitu sebagai sumber kebaikan. Ilmu yang bermanfaat dapat dibagikan kepada orang lain, seperti mengajar,
berinovasi, dan menyebarkan kebaikan sesuai dengan sabda Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apa perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, orang yang berilmu dan tidak berilmu memiliki perbedaan yang jelas, terutama dalam hal pandangan hidup, kedudukan di mata Allah. Satu, yaitu kedudukan di mata Allah. Orang berilmu, Allah akan meninggikan derajat mereka beberapa tingkatan dibandingkan orang tidak berilmu, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 58. Mereka juga dianggap mulia dan dihormati oleh Allah, malaikat, dan makhluk lainnya. Yang kedua, yaitu orang tidak berilmu tidak mendapatkan peningkatan derajat seperti orang berilmu dan seringkali dianggap kurang memahami nilai-nilai yang benar sehingga lebih mudah terjebak dalam kesalahan. Pandangan dan persepsi terhadap kehidupan. Orang berilmu melihat segala sesuatu dari sisi positif dan menemukan manfaat di setiap peristiwa, seperti yang dimaksudkan dalam surah Al-Imran ayat 3. Mereka menggunakan akal untuk memahami ciptaan Allah dan ayat-ayatnya. Orang tidak berilmu seringkali melihat hal dengan sudut pandang negatif, mudah merasa putus asa dan menyalahkan orang lain ketika menghadapi masalah. Mereka juga seringkali tidak menggunakan akal untuk memikirkan ciptaan Allah, seperti yang disindir dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, takut kepada Allah. Orang berilmu merupakan golongan yang paling takut kepada Allah di antara hambanya, karena mereka memahami konsekuensi perbuatan dan kebesaran Allah, sebagaimana tercantum dalam surah Fatir ayat 35. Orang tidak berilmu kurang memiliki kesadaran akan takut kepada Allah, sehingga lebih mudah terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, peran dan kontribusi. Orang berilmu berperan sebagai pewaris Nabi, seperti disebutkan dalam hadis, yang menyebarkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan, serta kontribusi pada kemajuan masyarakat. Mereka juga menjadi sumber paduan bagi orang lain. Orang yang tidak berilmu kurang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal penyebaran ilmu dan pemajuan masyarakat, serta lebih mudah tergiur oleh pengaruh negatif. Baik, itulah penjelasan dari pertanyaan Nining tadi. Apakah Nining sudah memahaminya? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Noni. Apa jadinya ibadah kita jika dilakukan tanpa ilmu? Apakah diterima atau salah tanpa kita sadari? Dan mengapa Allah bisa menjadi salah tanpa disadari? Tanpa ilmu, seseorang mudah terjebak dalam kesalahan atau bahkan bid'ah atau penambahan ajaran yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyadari. Al-Quran surah Al-An'am menyindir orang yang memaki sembahan orang lain tanpa pengetahuan sehingga mereka berbuat salah tanpa sadar. Contohnya, membuat kostum pengingat hari raya yang tidak ada dalam sunnah dan menganggapnya sebagai ibadah, atau melakukan ibadah dengan ritual yang bertentangan dengan ajaran tetapi merasa telah melakukan yang benar. Alasan penting ilmu dalam ibadah yaitu ilmu adalah syariat utama agar ibadah benar dan diterima, karena
Ilmu membantu memahami tujuan ibadah dan cara melakukannya sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul. Orang yang berilmu melakukan ibadah dengan kesadaran dan keyakinan, sehingga lebih bernilai dibandingkan ibadah yang hanya berbasis semangat tanpa pemahaman. Jadi, penting untuk menuntut ilmu sebelum atau saat melakukan ibadah agar amalan kita benar diterima dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan tanpa kita sadari. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apakah teman-teman sekalian memahaminya? Oh, sangat mulia hati Allah. Ya, itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.